memasukkan air ke dalam mulut kemudian dibuang itu kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Semoga niatan-niatan kita mengaji, masih senang mengaji, semoga disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kepada jajaran, masuk kepada sabda Rasulullah, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kesenangan, masih diberi senang untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Semoga kita tergolong orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ail wudu'i asyaratu asya'a. Wa fi ba'di nusakil matni asyru khisalin at-tasmiyatu awalan. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan membahas tentang sunnah-sunnahnya wudhu. Kemarin kita sudah membahas tentang fardunya wudhu. Sekarang kita akan mengkaji sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnah yang ada di dalam wudhu itu ada 10 macam. Yang pertama adalah membaca tasmiyah atau basmalah di awal memulai wudhu. Paling sedikitnya membaca basmalah adalah bismillah. Paling sempurnanya dan yang sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Apabila fa in taraka tasmiyata awalahu atabiha fi asna'ihi, apabila orang itu meninggalkan tidak membaca tasmiyah, maksudnya tidak membaca basmalah di awal wudu, maka tetap sunnah membacanya di tengah-tengah wudu. Apabila sudah selesai wudu, maka tidak sunnah lagi membaca basmalah. Saya ulangi, apabila sudah selesai pekerjaan wudu, maka tidak sunnah lagi membaca basmalah. Yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Hal ini dikerjakan sebelum berkumur. Sebelum berkumur disunahkan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Caranya wayagsiluhuma talatan. Caranya membasuh kedua tangan sampai pergelangan itu dibasuh 3 kali. Dibasuh 3 kali ini apabila ragu-ragu intarot dada fidurihima. Apabila diragukan tangannya itu belum suci atau diragukan ada najisnya, maka sunnah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangannya ini 3 kali. Kalau sudah yakin nanti di belakangnya. Kalau sudah yakin maka tidak perlu dibasuh 3 kali. Kalau masih ragu maka sunnah dibasuh 3 kali. Misalnya ngambil air dibasuh tangannya, kemudian punggung tangan sampai pergelangan tangan ini dibasuh. Ini termasuk sunnahnya wudu. Hal ini dilakukan qabla idkhalihi ma'al ina, sebelum tangan ini dimasukkan, dicemplungkan ke wadah yang berisi air wudu. Al-mustamili ala ma'i dunal qullatain. Hal ini dilakukan apabila air yang ada di wadah itu tidak sampai 2 gula. Tidak sampai 2 gula, maka ini sunnah dibasuh 3 kali. Satu dengan syarat apabila ragu tentang kesucian tangan, ragu tentang kesuciannya. Nomor 2, apabila airnya itu kurang dari 2 gula. Nanti bisa dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Fa illam yausilhuma, karena ini waktunya sangat singkat sekali dan ini keterangannya kayaknya banyak dari berbagai
sunnah-sunnah wudhu itu sampai ada 10. Jadi perlu diterangkan sampai, kalau bisa sampai sempurna gitu. Apabila tidak dibasuh maka hukumnya makruh memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah. Jadi apabila tidak dibasuh terlebih dahulu maka ini hukumnya makruh. Bukan berarti tidak boleh. Makruh itu boleh saja, tapi hanya makruh dimasukkan ke dalam wadah. Mengapa demikian? Karena ini masih berkaitan dengan keraguan. Maka keraguan itu tidak sampai membuat fatal kepada pekerjaan kita. Kecuali kalau sudah yakin tangannya berdemancoan umpama. Pas dimasukkan tangannya ke dalam wadah yang isi airnya tidak sampai 20, ini juga bermasalah nanti kalau sudah seperti itu. Kalau masih dalam masalah status ya, masalah status ragu ya, levelnya level ragu masih. Tangannya itu suci apa enggak? Kayaknya enggak suci. Kayaknya enggak suci. Itu masih belum yakin begitu. Maka ini tidak bermasalah orang yang melakukan wudu itu memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah yang berisi air yang kurang 2 kula. Hanya hukumnya makruh gitu saja. Hanya hukumnya makruh. Masalah wudunya sah. Kita kembangkan nanti bisa dalam sesi tanya jawab. Fa in lam yusilhuma kuriha lahum suma fil ina. Wa in tayaqqana tuhurahuma lam yukrah suhuma. Kalau sudah diyakini tadi kan makruh itu berlaku apabila ragu kesuciannya ya. Jadi kalau ragu kesuciannya maka makruh memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah, ke dalam air yang berisi air kurang 2 gula. 1, ragu kesuciannya. Kemudian ada keterangan dari saya lagi, apabila sudah yakin maka ini masalah gitu. Jadi kalau masih ragu kesuciannya, ada ragu kesucian, ada yakin pada najis ya, najisnya tangan, ini yang bermasalah. Apabila tangan kita itu sudah diyakini ada najis, ini yang bermasalah karena airnya kurang 2 gula. Kalau masih statusnya atau levelnya level ragu, maka ini tidak bermasalah. Cuma makruh saja dia memasukkan tangan sebelum dibersihkan 3 kali. Kalau dibersihkan 3 kali, maka di sini sunnah, termasuk sunnahnya wudu. Nah, yang ketiga, apabila dia yakin pada kesucian tangan, yakin sudah tangannya suci, maka tidak makruh lagi memasukkan kedua telapak tangan ke dalam wadah yang berisi air kurang 2 kula. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berkumur ba'da ghuslil kaffain. Berlaku kesunatan berkumur ini jangan salah, jangan berkumur dulu ya sebelum membasuh kedua telapak tangan. Umpama ada orang mau berwudu, mau sunnahnya berkumur, tapi dia itu mengambil air memakai jibok misalnya, sebelum membasuh tangannya lalu berkumur, ini sudah tidak berlaku lagi kesunatannya. Jadi kesunatan itu yang pertama adalah basmalah sebelum berwudu ya. Basmalah sebelum berwudu. Ini basmalah ini kan tentunya kalau kita urut, yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan lalu berkumur, nanti basmalahnya nanti setelah ketika mau berwudu gitu. Ya, berkumur berlaku setelah membasuh kedua telapak tangan. Asal kesunatan atau pokok kesunatan ini bisa didapat sudah harus sunnah biha idkhalil ma' fil fam. Berkumur itu sudah mendapat kesunatan, pokoknya sudah memasukkan air ke dalam mulut. Sawa'un adaruhu fi majjahu amla, baik airnya itu diputar-putar di mulut atau tidak diputar. Artinya memasukkan air ke dalam mulut kemudian dibuang, itu sudah dinamakan berkumur dan mendapat pokok kesunatan. Meskipun kurang sempurna cara berkumurnya. Fa in arada al-akmala majjahu. Ayat ini. Meskipun tidak diputar-putar di mulut kemudian dibuang atau bahkan ditelan airnya, ini termasuk mendapat asal kesunatan sudah.
pokok kesunatan. Tapi yang lebih sempurna adalah membuang air ketika berkumur. Ini adalah merupakan kaifiyah atau cara-cara kita agar mendapat kesunatan berwudu. Yang ketiga adalah menghirup air ke hidung setelah berkumur. Asal kesunatannya di sini dengan cara memasukkan air ke dalam hidung, baik sawa'un jadabahu binafasihi ila khayasimihi wa natrahu amla. Fa in arada al-akmal natarahu. Fa in arada al-akmala natarahu. Asal kesunatan menghirup air ke dalam hidung ini bisa didapat dengan cara memasukkan air ke dalam hidung doang. Dengan cara memasukkan air ke dalam hidung doang. Walaupun ditarik dengan nafasnya ke dalam janur hidung, ke dalam rongga hidung, wanatarahu lalu dibuang, amla atau tidak dibuang. Ya ini saya bayangan saya itu kalau tidak dibuang juga masuk kesunatan menghirup air. Tapi yang lebih sempurna adalah dengan cara dibuang, karena tujuan dari keduanya yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung adalah membersihkan kedua anggota tersebut, yaitu mulut dan di dalam hidung. Jadi kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu agar dibuang ketika berwudu dan ketika sholat tidak terganggu dengan adanya kotoran-kotoran tersebut. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki bi thalathi ghurafin yatamadmadu minha thumma yastansiku afdal minal wasli bainahuma. Ada cara yang lebih utama ketika praktek berkumur dan istinsyak atau menghirup air ke hidung, yaitu dengan cara hanya menggunakan dengan cara gabungan, yaitu mengambil air dengan tangan atau dengan wadah dengan tangan, lalu digunakan untuk yang pertama untuk madmadah, untuk berkumur, lalu sisanya untuk istinsyak. Yatamadmadu min kullin minhuma. Jadi mengambil air 3 kali dengan tangan, dan setiap dia mengambil itu digunakan sekaligus jadi untuk madmadah dan istinsyak. Itu yang lebih utama daripada mengambil 3 kali untuk madmadah dulu, lalu setelah itu 3 kali untuk istinsyak. Karena ini hal itu lebih utama dengan cara digabung. Wa mashu jami' ra'si, lalu kemudian kesunatan berwudu itu adalah mengusap semua kepala. Wasti'abur ra'si bil mashi, dan meratakan usapan kepala. Kenapa kok sunnah? Karena amma mashu ba'dir ra'si fa wajib. Karena kalau mengusap sebagian kepala itu kan wajib dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib adalah mengusap sebagian kepala, seperti keterangan di bulan yang lalu. Kalau diusap semua, ini menambah pahala atau menambah kesunatan. Kama sabaqo, seperti keterangan yang telah lalu. Walau lam yurid nas'ama ala ra'si min imamatin wa nahwiha kamala bil masih 'alaiha. Lalu bagi orang yang pakai sorban atau mungkin perempuan pakai jilbab, ini ada muslimat, ini kan perlu juga. Jadi kalau laki-laki pakai sorban atau pakai kopiah, apabila si mutawaddi, orang yang hendak melakukan wudu itu ingin mendapatkan kesunatan mengusap semua kepala, tapi dia masih belum enggan, atau dia itu tidak enggan untuk melepas jilbab atau melepas kopiah atau sorban atau yang ada di kepala itu, maka kamala bil masih 'alaiha, maka usapannya disempurnakan pada semisal sorban itu. Jadi usapan semua kepala disempurnakan dengan di atas dengan mengusap apa-apa yang ada di atas kepala. Saya ulangi ya. Apabila enggan untuk melepas sorban misalnya, lalu dia ingin mendapatkan kesunatan mengusap semua kepala, maka
dia tetap mendapatkan kesunatan dengan cara kamala bil masfi alaiha, dengan cara usapannya disempurnakan pada sorban atau apa-apa yang seperti sorban. Salah lagi bisa. Jadi usapan itu kan tidak perlu disiram. Perbedaan antara mengusap dan membasuh itu terletak di situ. Jadi kalau mengusap air tidak usah mengalir. Tapi kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Cukup dengan satu kali ambil air kemudian ada mabelula, ada basah-basah yang ada di tangan, kemudian diusap ke semua kepala, itu sudah cukup dikatakan atau sudah cukup bernama mengusap kepala. Nah, ini permasalahan yang timbul apabila ingin mendapatkan kesunatan mengusap semua kepala, lalu masih dia tidak mau melepas sorban, semisal sorban yang ada di kepala, maka dengan cara menyempurnakan usapan itu di atas sorbannya. Jadi sorbannya yang diusap dengan rata. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan lagi, bisa diperjelas di sesi tanya jawab. Lalu dilanjutkan dengan wa mashu jamil udhunaini dhahirihima wa batinihima ma'in jadi. Lalu mengusap juga, sunnah mengusap kedua telinga, zahir dan batin, luar dan dalam, dengan memakai air yang baru. Air ghairi balalir ra'si, artinya memakai air baru itu bagaimana? Bukan air bekas basah-basah yang sisa-sisa mengusap kepala. Mengusap kedua telinga itu ngambil air lagi gitu maksudnya. Wasunnah fi kaifiyati masihima, agar mendapat kesunatannya caranya adalah agar caranya mengusap telinga agar mendapat kesunatan di sini. Ya, saya ulangi. Kesunatan caranya. Kesunatan cara mengusap telinga. Kesunatan cara mengusap telinga. Jadi di sini caranya pun ada kesunatan lain. Caranya adalah ayyudkhila musabbihataihi fi somakhaihi. Musabbihataihi ini saya bahas tentang namanya dulu ya. Musabbihataihi, memasukkan kedua telunjuk tangan kanan dan kiri. Telunjuk ini dikalimatkan dalam bahasa Arab musabbihatun. Jadi musabbihatun ini dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Ini kalau secara bahasa diterlek ya, biasanya Ustadz Zaki sangat peka masalah bahasa ini. Tapi jangan dibahas dulu Ustadz, nanti biar internal aja ya. Ini nggak selesai nanti kalau bahas bahasa. Jadi ada kaitan bahasa dan ada kaitan istilah, sudah masuk ke dalam istilah fuqaha. Ini asalnya musabbihatun. Ya, musabbihatun. Sabbaha yusabbihu tasbahan musabbahan fahuwa musabbihun. Ini adalah alat tasbih. Yang ini saja ya. Yang ini sudah bernama lain. Ini hinsir, ini kelingking, ini hinsir, ini jari manis binsir, ini wusta, ini musabbihah, ini ibham. Sudah beda. Ya mungkin karena di sinilah letaknya ya, saya kurang paham hikmah itu, tapi katanya ada hikmah, saya pernah dengar gitu, ada hikmah ini, ada kaitan ini kaitannya ada sambungan dengan hati, ada sambungan dengan qalb. Kita kembali ke pembahasan fikih ya. Musabbihataihi ya, kedua telunjuknya dimasukkan fi somakhaihi, ke dalam kedua lubang telinga, ke telinganya, wa yudirahuma 'alal ma'atifi, dan kemudian diputar pada lipatan-lipatan telinga. Wa yumirru ibhamaihi ala zuhurihima tsumma yulsiqu kaffaihi. Dan yang
yang bekerja ini adalah jari telunjuk dan ibham, jari jempol. Yang jari telunjuk dimasukkan lalu diputar ke lipatan-lipatan, karena lipatan ini mungkin ada ada kotoran-kotoran baik dari dalam atau dari luar. Ini diputar sampai semuanya dapat kedapatan ini. Kemudian ibhamnya untuk membasuh bagian luar telinga. Ini ya sudah maklum insyaallah. Ini mungkin. Tsumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatan. Ini yang mungkin masih belum agak samar ya, masih belum jelas dan jarang dikerjakan. Kemudian ada setelah itu bukan hanya begini, lalu kaki enggak, tapi wa tsumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatan. Kemudian kafaihi, kedua telapak tangan setelah melakukan 3 kali ya, ada mutar di dalam dan di luar dengan ibham. Lalu mempertemukan kafaihi wa huma mablulataini. Kemudian menempelkan kedua telapak tangan ke telinga dan menempelkan kedua telapak tangan ke telinga. Ini di dalamnya dijelaskan istidharan karena untuk menyatakan bahwa usapan itu rata. Jadi ada begininya masih. Setelah tunjuk ini membersihkan, kemudian ininya ditempelkan. Ini istidharan katanya ulama, agar menjadi jelas kerataannya. Lalu kemudian wa tahlilul lihyati al-katati, ini bagi yang berjenggot. Ada kesunatan tersendiri bagi yang berjenggot. Yang enggak berjenggot enggak usah ikut-ikut, saya juga. Enggak ada yang berjenggot. Bagi yang berjenggot ada kesunatan memang lengkap 10 nanti ya. Yang enggak berjenggot bisa 9, bisa 8, bisa 7. Mengerjakan kesunatan. Bagi yang berjenggot sunat menyela-nyelai jenggot yang tebal, asalkan jenggotnya tebal. Sunnah menyela-nyelai jenggot yang tebal, al-kasah yang tebal ya, yang tebal. Gitu aja. Kalau jenggotnya itu tidak tebal, atau waliyatul mar'ah wal hunsah, atau ya kalau jenggotnya laki-laki itu tipis, tidak tebal. Kalau di dalam itu dijelaskan ukuran tebal dan tidaknya itu apa ya? Ukuran tebalnya rambut yang ada di jenggot itu dan tipisnya itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin? Sekiranya kulitnya itu tidak kelihatan dari jarak dia bercakap-cakap, dari jarak orang itu bercakap-cakap atau utamanya. Kalau tidak kelihatan berarti tebal. Kalau kelihatan berarti tipis. Kayak saya ini tidak bisa pakai jenggot tebal ya. Ini bahasanya amrot. Amrot katanya. Amrot itu umur 13 nih. Muda. Lalu permasalahan yang timbul, amal lihiyatul rajul al-khafifa wa lihiyatul mar'a wal unsa fa yajibu tahliluhuma. Kalau jenggotnya orang laki-laki tipis ya, tipis. Wa lihiyatul mar'ah wal unsa, dan kalau ada perempuan yang berjenggot, maka fa yajibu tahliluhuma, bukan sunat lagi Ustaz. Ya, kayak jenggotnya Ustaz Qadam, ini wajib menyelat-nyelati jenggotnya setelah mengusap rata mukanya. Wajib. Karena di situ takut ada air yang tidak masuk ke dalam. Atau mungkin ini karena jarang, atau perempuan berjenggot meskipun tebal tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan tidak wajib dibasuh ke dalam.
Kamu masuk ke sunat saja kalau perempuan. Kalau laki-laki kan kalau laki-laki itu kalau jenggotnya tipis itu yang wajib kan begitu ya. Itu yang wajib. Kalau tebal nggak wajib, sunat saja ya. Tapi kalau perempuan tipis atau tebal itu wajib dibasuh ke dalam. Kenapa? Katanya di sini karena hal itu jarang terjadi. Mungkin saya tidak pernah melihat. Kita nggak pernah melihat ada perempuan yang berjenggot. Ada. Mana songokan nya. Wa kaifiyatuhu ayyudhilar rajulu asabi'ahu min asfalil lihya. Caranya menyelat-nyelati adalah memasuk orang laki-laki ke ayyudhilar rajul asabi'ahu min asfalil lihya. Karena ini pembahasannya yang banyak berjenggot adalah laki-laki. Caranya bagi orang laki-laki yang berjenggot tebal, caranya menyelat-nyelati itu memasukkan jari-jarinya ke jenggot itu dari arah bawah, bukan dari arah atas atau bukan dari arah pinggir. Jadi dengan cara dari bawah saja itu sudah cukup untuk mendapat kesunatan membasuh atau mendapat kesunatan tahlil atau menyelat-nyelati jenggot yang tebal, dan kewajiban untuk jenggot yang tipis. Wa tahlilu asabi'il yadaini wal rijlaini. Lalu selanjutnya sunat lagi nikah nambahi ganjaran. Wa tahlilu asabi'il yadaini wal rijlaini, bagi orang yang melakukan wudu sunnah menyelat-nyelati tangan dan kaki. Nyelat-nyelati setelah membasuh tangan sunnah menyelat-nyelati ya. Apa bahasa yang pas untuk bahasa Indonesia ini? Bahasa Jawa ini. Begini. Nyelah-nyelah gitu. Ngapu rencang katanya. Bahasa Jawa. Ini berlaku kesunatan menyelat-nyelati. Ya, sorong-sorong. Ya. Itu sudah sekarang kan ada prokes itu. Prokes itu sebetulnya. Prokes itu adalah ajaran tahlil, ajaran Islam itu. Ya. Caranya idza wasalal ma'ilaiha. Jadi sunnah menyelat-nyelati tangan dan kaki. Ini berbeda cara. Kalau tangan itu ya prokes itu sudah. Hal ini berlaku kesunatan menyelat-nyelati ini berlaku jika diyakini air sudah atau apabila airnya sudah sampai ke semua anggota tangan dan kaki tanpa dengan cara seperti itu. Dengan cara seperti itu sudah sampai. Fa illam yasil ladhi kal asabi al multaffa. Apabila tidak sampai, memang yakin tidak sampai air kecuali dengan cara tahlil, maka bukan sunnah lagi, akan tetapi wajib. Seperti contohnya kal asabi al multaffa, seperti ada jari-jari yang nempel, antar jari-jari nempel. Ini jelas juga nggak nyampe airnya. Ini bukan pekerjaan tahlil, itu bukan pekerjaan sunnah lagi, akan tetapi sudah pekerjaan wajib untuk menyampaikan air ke anggota wudu. Wajibah tahliluha. Wa ilam yata'ata tahliluha lil tihami harum fatwa lil tahlil. Nah, ini tapi ada permasalahan seperti ini. Tapi kalau terjadi mudarat, ya, wa ilam yata'ata tahliluha, fikih itu memang ketat longgar gitu. Idza dhaqal amru ittasa. Jika sudah sulit ittasa. Jika sudah sempit sulit, maka ittasa, maka longgar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang seperti itu. Jadi kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Wa illam yata'ata tahliluha lil tihamiha haruma fatwa li tahlil. Maka apabila tidak bisa tahlil, tidak bisa menyelat-nyelati karena sudah nempelnya sudah iltiham, jadi bersatu kulit antar jari-jari sudah bersatu kulit. Misalnya jari kelingking dan ini sudah bersatu kulit dengan jari yang lain, maka haram dipecah karena hanya ingin tahlil. Berarti sudah tidak usah tahlil, sudah cukup itu sudah. Wa tahli wa kaifiyatu tahlil yadain bitasbih, seperti prokes ya.
cara tahlilnya ya cara tahlilnya atau menyela-nyelati kedua tangan dalam proses wudu itu dengan cara tasbih. Dengan cara tasbih. Jadi tasbih itu begini. Gini, setelah nyanyi kemudian begini. Jadi apa ya? Ya ini sudah ini. Kalau itu kan masih ada ininya ya dari atas juga ya. Tahlilul tasbih itu ngapurencang itu begini. Jadi ya begini. Tujuannya di sini agar kemasukan air untuk kesempurnaan sampainya air ke anggota tangan. Warijlaini bi ayyabda bi hizriyadil yusra min asfalir rijli mubtadi'an bi hizriyadil yumna. Caranya tahlilnya, kesunatan tahlil di dalam kaki, dalam pekerjaan kaki ini yaitu dengan menggunakan jari kelingking tangan yang kiri min asfalir rijli, dari bawah kaki, bukan dari atas kaki. Jadi ya maaf ya, ini kaki ini dari bawah, dari telapak kakinya, dari telapak kaki. Mubtadi'an, caranya juga, cara ini termasuk kesunatan cara ya. Dengan cara dimulai dari kaki kanan dulu. Jadi alatnya memakai kelingking tangan kiri, memulainya dari kelingking kaki kanan. Dari kelingking kaki kanan dimulai dari bawah. Khatiman bihin sidil yusra, berakhir di kaki di kelingking kaki yang kiri. Ini Pak ya. Kelingking. Jadi kelingking kanan, kelingking kaki kanan, akhir kelingking kiri. Dimulai kelingking kaki kanan, diakhiri kelingking kaki kiri. Alatnya memakai kelingking kanan, kelingking tangan yang kiri. Wa taqdimul yumna ala yusra. Kemudian kesunatan wudu juga adalah mendahulukan tangan dan kaki yang kanan daripada tangan dan kaki yang kiri. Ini berlaku pada tangan dan kaki saja. Ini berlaku pada tangan dan kaki, mendahulukan yang kanan. Ini berlaku pada pekerjaan wudu yang berupa anggota tangan dan kaki saja. Amal udwani alladzan yasulu husnuma ma'an kal hadaini fala yuqaddamul yumna minhuma bal yutahharani ma daf'atan wahidah. Kalau kedua pipi tidak perlu mendahulukan pipi yang kiri kayak orang perempuan pakai bedak. Tidak usah ya. Jadi langsung sudah ngambil air pipi yang mana yang mau dibasuh, monggo terserah. Langsung nggak apa-apa ya, atau dari atas dulu nggak apa-apa ya. Ini bahkan yang kemarin ya kita jelaskan bahwa ketika nyemplung satu kali ke air lalu dia itu tidak pakai basuh tangan, nggak pakai basuh kaki, nggak pakai basuh muka ya, nyemplung niat wudhu langsung sudah entas, itu sudah selesai, sudah sah wudhunya. Itu yang kemarin. Ini termasuk praktis bagi ya efisien, tidak banyak waktu, cepat, singkat, padat. Betul jeding ya. Kalau sudah nggak ya, bagi orang yang pepet waktu itu kan begitu, Ustaz. Kepepet waktu, jadi waktunya sholat tinggal 5 menit gitu. Waktunya sholat tinggal 5 menit, masih mau mandi, dari sawah mau mandi atau dari kerja mau mandi, ya langsung sudah sekaligus mandi sekaligus wudhu itu ya, cebur satu kali entas mari gitu, niati semua itu sudah, itu jadi sudah langsung ngambil ke sholat ya. Ya ngalak sarung belum, tak ngalak sarung tadi pilih dulu langsung ke sarung itu maksudnya. Ya permasalahan pakai sarung juga ada di belakang nanti ya, bisa saja asalkan dengan syarat-syarat.
telanjang maksudnya, sholat telanjang. Wa dzakara musanifu sunnat tasliyatul udwi al-mawsul wal mamsul fi qouli wa taharatu salasan membasuh anggota wudu 3 kali 3 kali. 3 kali termasuk sunnah di dalam pelaksanaan wudu. Wa taqrar al mawsul wal mamsul ya sudah selesai. Wal muwalah dan muwalah cepat atau bersegera. Maksudnya bersegera atau cepat dalam pelaksanaan wudu itu bukan paspok cepok. Ya, benih. Tapi yang dimaksud muwalah adalah alla yasula bainal udwaini tafriqun katsir bal yadhuru al-udhu ba'da al-udhi bi la yajif al-mawsul qablahu ma'tidalil hawa wal mazaj wal zaman. Yang dimaksudkan cepat dalam pelaksanaan wudu itu bukan singkat dan tidak apa ya. Yang kemarin itu Ustaz, saya dari guru saya ada zikir-zikir di dalam anggota wudu Ustaz. Itu bagus itu. Itu memang sunnah seperti itu juga. Ada zikir ketika membasuh tangan, Allahumma atini kitabi bismillah, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni sabila yusira. Ketika membasuh muka, ya Allah, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh dan lain sebagainya itu apakah merusak cepat-cepat dalam pekerjaan wudu? Enggak. Yang dimaksud cepat, sunnah cepat ya, sunnah cepat dalam pekerjaan itu adalah membasuh anggota kedua sebelum keringnya anggota pertama. Misalkan saya ke sini, dari sini dari sini wudu niat wudu di jeding sini membasuh muka saja. Lalu saya ke Sumber Anyar, pulang ke Sumber Anyar, diteruskan membasuh tangan di Sumber Anyar, dan di sini air yang ada di muka, air pertama di anggota pertama ini masih tersisa, itu masih masuk ke sunatan muwalah, dan itu sah seperti itu. Jadi nggak apa-apa diecer gitu ya, diecer itu nggak apa-apa, dikredit itu nggak apa-apa, asalkan tidak batal atau tidak diputus niatnya dengan cara misalnya enggak, saya gagalkan niat wudu saya. Kondiyah namanya, itu sudah harus dari awal lagi kalau sudah seperti itu. Kalau tidak diputus enggak, tetap langsung sudah melanjutkan. Apalagi sudah tertib misalnya ya, tertib sudah muka sudah, tangan sudah, lalu tinggal kepala dan kaki yang wajib ini yang fardu gitu kan. Lalu ini misalnya sudah tertib seperti itu. Setelah mau membasuh yang setelahnya itu sudah tidak perlu mengulang dari awal lagi. Nah, kalau seandainya ada yang ragu misalnya, atau jelas-jelas tangannya tidak rata air ketika sudah membasuh kaki, ketemu kok tangannya, tangan saya kok nggak rata air. Ini apakah kita harus memulai dari awal atau tidak? Tidak, karena hadas muka sudah selesai. Maka semuanya itu sudah sah ilama rutiba. Maka wajib mengulang membasuh kecuali yang sudah ditertib. Kalau sudah tangan sudah, ya kalau muka sudah, ya sudah, hadasnya muka sudah selesai. Tidak usah diulang dari muka lagi. Itu mualah adalah bersegera dalam melakukan wudu. Sebelum keringnya anggota pertama dan normalnya cuaca, ma'tidalil hawa wal mazaj wal zaman. Normal, tidak terlalu dingin juga tidak terlalu panas, karena kalau terlalu panas biasanya cepat kering. Kalau terlalu dingin lembab, ya tidak cepat kering. Wa amma taslis wa idza sallasa fal itibar bi akhiri ghuslatin. Wa idza sallasa fal itibar bi akhiri ghuslatin. Apabila melakukan dengan 3 kali, maka yang dianggap adalah dengan akhirnya basuhan. Fi mualah, dalam masalah mualah. Jadi kalau 3 kali berarti yang dihitung itu adalah pekerjaan yang ketiga. Pekerjaan 3 kali itu 3. Jadi muka misalnya 1, 2, 3. Jadi
Jeda waktunya antara muka dan tangan itu dihitung dari yang terakhir. Wa innama tundabul muwala fi ghairi wudu'i sahibi darurah. Permasalahan bersegera atau cepat-cepat ini apabila berlaku pada orang yang tidak mempunyai darurat. Misalnya cercer. Ini sunnah. Atau bagi orang yang istihadah. Istihadah itu kan sama dengan cercer ya. Sama dengan deser. Istihadah, bagi orang yang istihadah itu tetap berkewajiban sholat, tapi wudhunya wajib muwalah, bukan sunnah lagi. Fal muwalah wajibatun fi haqqihi. Maka muwalah ini wajib dalam pada permasalahan orang yang sedemikian. Wa baqil wudhu sunan ukhra madhkuratun fil mutawalat. Dan ada sunnah-sunnah lain seperti siwak dan lain sebagainya, itu ditutur atau diterangkan oleh ulama dalam kitab-kitab yang lebih besar lagi. Faslun fil istinja wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Semoga apa yang saya bacakan dari kitab ini semuanya mendapat petunjuk dari Allah, benar, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, bertambah ilmu yang manfaat, yang barokah, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.